Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai mata kuliah pendidikan anti korupsi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi itu ada bahasa Inggris. Lead the people to the path of uncorrupted. Dan pokok bahasan atau subpokok bahasannya yaitu nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu yang harus dimiliki yaitu mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip dan nilai-nilai anti korupsi dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya. Subpokok bahasannya yaitu nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Penyebab korupsi ini secara garis besar terdiri dari dua, yaitu penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau dari individu itu sendiri, ya. Karena apa faktor internal ini? Misalnya karena syahwat untuk memiliki materi yang banyak, atau karena gengsi, misalnya karena kedudukan tinggi, tapi karena kita bekerja lurus-lurus saja, kemudian melihat orang yang kedudukannya di bawah kita, ternyata secara materi dia berlimpah, kemudian muncul rasa gengsi, masa pendidikan jabatan kita tinggi, sedang materi kita di bawah orang yang tidak punya jabatan. Sehingga muncullah keinginan untuk melakukan atau mengikuti atau mengimbangi yang menjadi contohnya itu, tapi ini perbuatan yang salah. Itu padahal kita sudah yakini bahwa nikmat hidup itu, kebahagiaan hidup itu bukan diukur hanya berdasarkan materi, tapi justru ukuran nikmat atau kebahagiaan hidup itu adalah diukur dengan aspek mental atau psikologis dan spiritual. Nah, faktor internal ini sebetulnya yang membuat seseorang atau individu untuk melakukan korupsi apabila tadi konsep dan prinsip anti korupsi pada diri individu itu tidak berjalan dengan baik atau tidak diyakini dengan baik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari lingkungan atau sistem, ya. Nah, berbicara masalah faktor lingkungan, ini bisa saja lingkungannya lingkungan keluarga. Misalnya karena pengaruh istri, pengaruh anak yang menginginkan sesuatu dan kita belum mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga kita berpikir untuk melakukan hal itu. Itu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan.
termasuk lingkungannya lingkungan keluarga misalnya. Atau misalnya lingkungan masyarakat yang seperti tadi dicontohkan oleh Bapak pada lingkungan internal, tapi individu itu memandang orang lain yang di bawah kita, misalnya dalam aspek pendidikan, aspek jabatan, ternyata hidup secara materinya lebih bergelimpangan atau lebih maju daripada diri kita. Nah, faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga tadi, desakan atau keinginan keluarga yang kita belum mampu memenuhi kebutuhan itu sehingga seseorang menjadi terpengaruh oleh faktor itu. Kemudian sistem ini bisa sistem di dalam pekerjaan atau institusi kita ataupun di manapun berada. Ya, sistem menghendaki begitu seperti itu. Nah, sistem ini kadang menurut akal atau logika kita benar, tapi belum tentu menurut keyakinan kita, prinsip-prinsip atau nilai anti korupsi yang melekat pada diri kita itu belum tentu benar. Nah, misalnya beginilah, saya sebagai ketua panitia pembangunan, kemudian saya membeli misalnya besi di Tasik, harga besi 16, harga besi pokoknya secara keseluruhan lebih tinggi, sehingga saya membelinya misalnya dari Bandung. Kemudian dari Bandung lebih murah, termasuk sudah diperhitungkan misalnya ongkos sampai di tempat itu lebih murah daripada di Tasik. Dan saya membeli dari Bandung dan dengan harga sekian atau lebih rendah daripada di Tasik. Kemudian misalnya rekan kita menyuruh, Pak, itu bonnya di harga Tasikan saja, karena kita membangunnya di Tasik misalnya. Secara logika memang betul. Secara realitas juga betul bahwa kita membangun misalnya pembangunan gedung itu di Tasik. Sedangkan harga di Tasik misalnya tinggi. Nah, kemudian bonnya karena dari Bandung murah, kemudian dihargakan Tasik. Secara logika betul, tapi secara nurani, secara nilai atau prinsip bahwa itu kalau kita melakukan hal itu salah. Itu salah. Karena apa? Meskipun berbeda harga dan memang harganya sekian itu sudah ada di Tasik. Jadi tidak usah kita memarkup atau membesarkan di kwitansi sesuai harga Tasik. Itu salah satu contoh secara logika benar tapi secara nurani tidak menerima atau tidak benar. Sehingga mana yang akan kita ikuti? Itu harusnya ya yang nuranilah itu yang benar, bahwa meskipun kita membangun di Tasik, harganya harga Bandung misalnya barang, tapi tetap saja harga Bandung juga toh harga sekian itu sudah ada di Tasik. Jadi sebetulnya tidak mengeluarkan biaya lagi. Kita tidak perlu memarkup-nya lagi. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Nah, jadi kedua faktor tersebut ya dihilangkan saja oleh kita atau diyakini bahwa nilai dan prinsip itu benar adanya, bahwa korupsi itu atau mencuri, kalau bahasa saya, mencuri itu tidak benar dan di dalam agama.
Nah, kita lanjutkan ke semua bahwa nilai-nilai anti korupsi itu terdiri daripada di sini ada 9 yang dituliskan, yaitu 1 kejujuran, 2 kepedulian, 3 kemandirian, 4 kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 kesederhanaan, 8 keberanian, dan 9 keadilan. Nah, dari 9 itu disingkat, ini singkatannya, Jupe Mandi Tengkar Kebedil. Maksudnya adalah supaya kita memudahkan dalam menghafal semua ini ya, yang 9 itu mudah dihafalkan. Jadi Ju-nya kejujuran, P-nya peduli, kepedulian. Mandi, man-nya kemandirian, mandiri, D-nya disiplin atau kedisiplinan, tangker, tanggung jawab, tangnya, kernya kerja keras, kemudian kebedil, ke-nya kesederhanaan, B-nya keberanian, dan D-nya keadilan. Sehingga disingkat dengan Jupe Mandi Tengkar Kebedil. Itu istilah saja, kalau Anda mau membuat istilah sendiri juga silahkan saja. Ini dalam rangka memudahkan kita mengingat nilai-nilai anti korupsi yang 9 itu. Nah, sedangkan prinsip anti korupsi di sini ada akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban, kemudian transparansi, ini transparansi itu jadi sesuatu itu diinformasikan kepada orang banyak. Kalau dalam organisasi kepada bawahan semua diinformasikan. Dan ini untuk mengurangi untuk mengurangi terjadinya ketidakbaikan atau kebocoran ya, kalau dalam uang itu ya korupsi itu, transparansi itu. Tapi transparansi ini juga sebetulnya masih besar peluang untuk melakukan korupsi. Kalau Bapak sendiri berprinsip bahwa mendingan terbuka saja, keterbukaan. Jadi orang lain betul-betul terbuka, ya silahkan saja. Sebetulnya dalam kepemimpinan juga, kalau prinsip Bapak mah nggak ada rahasia lah yang berhubungan dengan pekerjaan kita di kampus, misalnya di kantor gitu. Karena apa? Karena memang semuanya juga untuk kemaslahatan manusia, umat manusia. Jadi apa yang harus ditutup-tutupi meskipun kita sebagai pimpinan sebetulnya tidak ada. Semuanya justru harus lebih baik dan lebih enak terbuka, yaitu netral. Rekan kita netral, kita sendiri ya netral. Seperti itu apa adanya. Kemudian tingkat kewajaran di sini, kewajaran itu, jadi misalnya ini dalam pembangunan 50 juta, nah ada tingkat kewajaran. Kewajaran misalnya disepakati ada tingkat kewajarannya misalnya 10% daripada besarnya biaya pembangunan misalnya. Yang tadi 50 juta, kemudian kita membangun, ternyata kalau 10%-nya berarti 5 juta. Berarti pengeluaran uang yang dianggarkan 50 juta ternyata habis 55 juta. Itu masih dikatakan wajar. Bisa bertambah atau berkurang 5%. Misalnya 10% misalnya. Sepakatinya bahwa tingkat kewajarannya min 10 atau plus 10% dari anggaran yang ada. Misalnya begitu. Kemudian kebijakan, ini kebijakan dari pimpinan, ini kebijakannya harus seperti apa, dan untuk suatu program atau proyek atau apapun namanya, itu kebijakan seperti apa, dan itu memang harus diikuti dan diakui, dilaksanakan bersama kebijakan-kebijakan itu. Dan kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini adalah bila kita melakukan suatu pekerjaan itu, maka harus ada monitoring daripada atasan atau daripada bagian yang berwenang, yang bertugas di dalam mengevaluasi atau
meninspeksi daripada pekerjaan itu sendiri. Oh, prinsipnya ada 5: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Nah, itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan untuk dipelajari, disimak lebih jauh oleh anak-anakku semua, supaya kita lebih mendalami dan lebih memahami daripada korupsi itu. Bukan untuk kita paham, lebih tahu mendalam, bukan untuk melakukan korupsinya, tapi kita untuk jangan sampai kita melakukan hal itu. Sebab prinsipnya bahwa kita tahu sendiri bahwa penyesalan itu jarang di awal, nggak pernah ada penyesalan yang di awal, penyesalannya pasti di akhir. Nah, korupsi ini silakan dilihat ini bahwa korupsi ini sudah menjamur, sudah membudaya di mana-mana, bukan rahasia lagi ya, tapi sudah terbuka bahwa, dan dengan adanya media sosial ini sekarang masalah apapun, informasi apapun itu masyarakat tahu secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kalau sudah masuk media sosial, mungkin di luar negeri juga, orang luar negeri juga itu akan mengetahuinya apa yang terjadi di negara kita, khususnya Indonesia ini, bahwa sekarang kita ketahui, kita lihat kasus-kasusnya, mulai daripada kepala daerah tingkat 2, bupati atau wali kota, sampai ke level pejabat tinggi negara, itu kasusnya banyak sekali ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Itu harus jadi pegangan bahwa kalau tidak terjadi korupsi, ini Indonesia akan lebih baik, dan Indonesia akan, insya Allah masyarakat Indonesia akan makmur dan sejahtera sesuai dengan kondisi negaranya, negara yang makmur, ya, negara yang sejahtera kalau dilihat dari sumber daya alam yang ada untuk Indonesia. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang Bapak lakukan. Dengan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.